Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang edukasi aja, bukan bahas tentang pergerakan harga ya, karena kan market lagi tutup. Jadi saya buat video edukasi aja untuk kita belajar di hari Minggu ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang lagi mau belajar tentang support resisten. Jadi saya akan buat video tentang support resisten ya untuk video kali ini. Support resisten itu adalah batas pergerakan harga. Jadi setiap harga ini memiliki level-levelnya tersendiri. Kalau untuk support resisten sendiri itu dibagi ada dua jenis, yaitu yang pertama classic support dan resisten dan dynamic support resisten. Kalau classic support resisten itu ya seperti biasa yang kita buat ini ya, seperti di sini, lalu di sini, lalu misalkan di sini. Nah, itu namanya classic support dan resisten. Sedangkan kalau untuk dynamic support dan resisten itu adalah menggunakan ini nih, moving average atau exponential moving average. Jadi untuk dynamic support resistance ini nanti akan saya buatkan video ya tersendiri, karena kalau misalkan saya buat langsung satu video akan terlalu panjang pembahasannya, dan lebih baik saya buatkan satu video nanti sendiri ya untuk si dynamic support resistance ini, karena setiap dua jenis support resistance ini mempunyai perbedaan dan penggunaannya masing-masing. Yang pertama itu saya akan membahas tentang classic support dan resistance di video ini. Jadi apa sih classic support dan resistance? Untuk classic support dan resistance itu adalah kita melihat secara rinci di mana aja batas pergerakan harga. Misalkan seperti EURUSD ini, kita bisa lihat bahwa pergerakan harganya itu berhenti di sekitar 18.107. Nah, berarti di sini itu ada supportnya. Dan garis support ini berfungsi dan masih valid selama si harga ini nggak menembus ke bawah. Nah, ini kan si harga belum menembus ke bawah ya, tapi masih bertahan di supportnya. Berarti garis ini masih valid. Belum berubah menjadi resisten. Syarat menjadi resisten dia adalah ketika harga udah close di bawah. Ya, ketika harga sudah close di sini, di sini, terus harga retest kembali dan harga turun. Nah, ini berarti si garis putih ini udah berubah menjadi resisten. Kalau syarat dari resisten ke support itu ya kebalikannya, berarti ketika harga menembus nih, seperti ini ya contohnya ya. Ketika harga menembus ini nih, harga nembus nih. Nah, dia turun. Dan di sini kita lihat bahwa dia ada retest kembali. Nah, berarti si garis horizontal ini udah officially atau sudah valid menjadi supportnya dia. Lalu kalau untuk kita cari lagi di sini nih, kan pergerakan EURUSD kan hanya lagi terlihat sedang sideways ya. Dia lagi sideways dan belum bisa menembus ya. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa di atas ini ada support dan resisten lagi. Ya, support dan resistennya si EURUSD. Untuk classic support dan resisten ini bisa digunakan di semua time frame. Tapi kalau untuk penggunaan horizontal line ini, saya tidak menyarankan kalau digunakan di time frame yang kecil, misalkan seperti time frame 15 menit. Ya kan, 15 menit kan sini kalau kita perhatikan kan ada yang namanya batas ya, sini batas dia gerak ya, walaupun kalau di time frame 1 jam tadi kan nggak gitu kelihatan. Nah, kalau misalkan kita pakai horizontal line lagi kan kalau di time frame lebih rendah mungkin terlihat rapi ya gitu ya, terlihat rapi dan
gampang dilihat, karena kan kalau horizontal line kan jauh ya pergerakannya, karena dia langsung main cover dari ujung ke ujung. Tapi kelemahan horizontal line ini kalau kita gunakan, misalkan kita pasangnya di time frame kecil-kecil nih, seperti 15 atau 5 menit kan kalau kita perhatiin banyak tuh ya pretelan-pretelannya ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikannya kan sini ada nih, ada pretelannya juga nih. Nah, di sini ada pretelannya lagi nih. Misalnya kita kasih lagi nih untuk horizontal line-nya. Nah, yang membuat kita bingung nanti adalah ketika kita balikin ke time frame yang besar. Misalkan kita balikin ke time frame 4 jam atau daily. Nah, di sini kita bingung nih, kok banyak banget garisnya dan pergerakan harga juga jadi ngaco. Ya, terutama untuk di time frame 4 jam, 1 jam. Nah, ini kan terlihat pergerakan harganya agak ngaco ya. Dan bahkan kadang kita sendiri pun bingung gitu menentukannya. Karena banyaknya perbatasan-perbatasan harga ini. Nah, itulah fungsinya kenapa kita biasanya harus menggambar yang namanya garis sendiri ini, seperti ini. Fungsinya adalah untuk supaya chart kita ini nggak berantakan dan nggak kotor. Karena untuk trading yang baik itu adalah ketika chart kita digambar dengan rapi. Nah, misalkan ini saya buat nih, di sini ada double top nih. Diambil dari mana? Diambil dari sini. Nih, kita ambil dari sini sama sini. Dan ke belakang-belakangnya lagi. Kita buat di situ ada double top. Oke, kita buat double top di situ. Terus ini kita hapus. Kenapa? Sebenarnya di sini ada base kecil kalau kita perhatikan di sini ya. Ini ada base kecil di sini. Kalau kita perhatikan sini dia ada base kecil banget ya sebelum dia naik. Kita bisa nih ambil patokan di sini. Kita ambil patokan base-nya, lalu kita balik ke atas lagi, ke depan lagi, sorry. Kita balik ke depan, kita ambil lagi di sini, kita cocokin dengan base yang tadi. Nih ya, kita coba gambar di sini. Nah, di sini nanti kita ubah lagi ke time frame, misalkan kita mau tambah ke time frame 30 menit. Oke, di sini ada time frame 30 menit. Terus kita cocokkan kembali dengan posisi yang tadi, kita lebih pasin lagi di sini. Nah, di sini kelihatan kan kalau di sini tuh kita bisa aja kita kalau nggak mau membuat banyak garis seperti ini, kita bisa aja langsung buat yang namanya pakai kotak ini loh guys. Nah, kita bisa buat pakai kotak ini persegi. Sebenarnya bantuan persegi ini juga menurut saya memudahkan kita ya dalam trading. Nah, kita buat garis kotak ini. Nah, kita gambar di sini. Nah, kalau pakai kotak ini biasanya itu kita langsung tahu gitu. Oh, ini base-nya gitu. Karena ini kan penerusan base ini juga dari yang belakang tadi guys, yang tadi kita ke belakang sini ya. Karena kalau kita tarik juga kemungkinan besar sini kena base. Tuh. Nah, di sini dia nguji base lagi. Di sini dia juga kalau harga kena base juga dia langsung kayak naik turun. Dan kalau kita perhatikan di sini justru dia membentuk chart pattern. Price action. Nah, di sini dia bentuk W atau double bottom price action. Lalu dia lanjut naik tinggi. Oke, di sini dia ada chart pattern juga. Tapi saya nggak akan bahas chart pattern di sini karena untuk chart pattern mungkin akan saya buatkan videonya. Di sini saya akan bahas tentang support resisten aja. Karena support resisten ini juga bisa kita gunakan sebagai base trading. Karena base trading itu juga berasal dari support resisten dia guys sebenarnya. Kalau itu yang saya pelajarin ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sini ada yang namanya support dan resisten dia.
Sini juga kita perhatikan ketika harga udah menyentuh ini di resisten terbesar dia, terkuat dia di sini, harga langsung turun kembali. Sama halnya dengan ini, lalu dengan yang ini juga nih langsung ada penekanan kembali. Nah, itu berarti kita udah bisa sell di area-area sini. Berarti kita tahu nih, oh kalau misalkan dia tembus ini, tembus resisten yang ini yang garis kotak bawah, dia akan menuju ke sini. Oh, ketika dia di sini dan dia nggak tembus, ada kemungkinan besar dia sideways dulu nih di dalam ini, di support resisten dia. Ini sideways seperti ini. Sampai ada penembusan lagi, baik itu penembusan ke bawah atau penembusan ke atas. Lalu, kalau misalkan harga udah menembus ke bawah, itu biasanya dia selalu melakukan retest kembali. Seperti si EURUSD ini. Setiap harga menembus, dia selalu melakukan retest. Di sini ada buktinya bahwa dia melakukan retest yang ini nih, kita bisa perhatikan di sini. Harga udah turun, dan naik lagi dia untuk melakukan retest. Ya guys, tuh. Lalu di sini juga harga udah turun, dia lakuin retest lagi. Jadi begitu guys untuk pergerakan si EURUSD ini sebenarnya. Setiap ada penurunan biasanya selalu disertai dengan retest. Nah, kalau untuk bahas yang candle ini nih pergerakannya nanti saya akan buatkan video lagi khusus untuk pembahasannya, karena itu kan video pembahasan untuk video update ya. Sedangkan ini adalah video edukasi yang saya buat untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan support dan resisten. Dan kenapa saya selalu menggunakan kotak-kotak ini dan saya sebut sebagai base. Sebenarnya base itu adalah area sideways dia yang bisa dikatakan antara penjual dan juga pembeli ya, demand dan supply-nya itu imbang gitu loh. Jadi di antara keseimbangan itu biasanya akan terjadi yang namanya perlawanan dari salah satu pihak. Ketika salah satu pihak sudah mulai merasa jenuh. Ya, contohnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini seller menang ya. Ketika buyer mau naikin harga, seller menang. Jadinya si seller ini take control, harganya langsung turun. Sama halnya misalkan ini. Nah, ini buyer menang, jadi seller. Jadi buyer take control, harganya naik. Lalu kalau kita mau menggunakan si garis horizontal ini, saya sarankan garis horizontal ini hanya digunakan untuk di area key support atau key resistnya aja. Karena kan untuk area horizontal ini kan dia bisa langsung cover dari ujung ke ujung ya. Misalkan kita coba cari key resist sama key supportnya itu, key supportnya si EURUSD. Biasa key support dan key resist itu kita bisa temukan di candle mingguan. Nah, di sini kita bisa lihat candle untuk mingguannya, bahwa pergerakan mingguannya itu ada di sini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk pergerakan paling tingginya itu ada di sini. Ya, ini ada 1, 2, 3. Di sini ada tembus tapi tidak menembus ke bawah lagi. Oke, ini untuk key support dan key resistnya. Nah, jadi fungsi si horizontal ini sebenarnya hanya untuk key support dan key resist saja. Sangat tidak disarankan untuk penggunaan dengan time frame pendek, misalkan penggunaan dengan time frame 5 menit atau 30 menit ya. Kalau misalkan penggunaan time frame 30 menit ya, saya sarankan untuk menggunakan kotak aja atau bisa menggunakan si trendline ini ya, garis trend ini, karena lebih gampang dan chart juga akan terlihat lebih rapi. Kan kalau misalkan kita buat garis horizontal di sini dengan support dan resistennya, nah di sini kan kelihatan bahwa chartnya itu kurang bersih ya. Walaupun secara langsung dia langsung membantu kita, oh langsung tahu di sini, dan di sini. Tapi ada baiknya kalau misalkan untuk buat banyak chart sekaligus, misalkan kita buat lagi di sini,
Terus ini kita buat lagi di sini, karena kita lihat lagi. Nah itu sebenarnya nggak usah, karena pembuatan support resisten itu cukup di beberapa levelnya aja. Jadi jangan setiap level kita temukan langsung kita buat, oh ini ada support resisten nih, kita langsung tarik buat garis. Oh sini ada lagi, kita buat garis. Oh sini ada lagi nih, kita buat garis. Nggak usah sebenarnya guys. Kalau kita begini buat garisnya, yang ada pas kita pindahin ke level yang lebih tinggi, kita bingung. Terus kita pikir, ini garisnya buat apa ya? Nah, kalau kayak gini kan berantakan tuh guys. Lalu, saran saya lagi, kalau buat support dan resisten itu, tidak usah terlalu ngepas ya. Jadi nggak usah dipasin banget nih misalkan ya. Misalkan kan ini nih. Ini itu kalau kita buat pas banget kan di sini ya. Di sini ada, kan di sini nih. Masih ada. Tapi kalau kita lihat ke bawah lagi di sini ada lagi guys. Nah, ada lagi di sini nih. Kalau kita perhatikan ini kan karena berhenti di sini, ini kan berhenti di sini, karena berhenti di sini. Ada lagi kan? Ya udah, kita buat lagi nih. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Oh, kita analisa lagi nih. Kita analisa ke bawah lagi dan ternyata oh di sini ada lagi nih. Oh di sini ada lagi. Karena kenapa? Sini candle berhenti, sini candle berhenti. Kita ke bawah lagi. Oh sini ada lagi. Nah kita berhenti lagi di sini. Nah kalau misalkan kita analisa begini guys, percaya nggak percaya, pada saat kita mau trading atau buka posisi kita yang bingung sendiri. Kenapa? Ketika candlestick menembus ini, kita mikir, oh masih ada resisten yang ini nih, gue buy di sini aja. Terus kalau udah tembus lagi, jangan deh, masih ada resisten yang, masih ada support yang ini nih, kita buy di sini aja. Kalau udah tembus lagi, kita cari lagi nih, cari lagi, dan masih seterusnya gitu. Karena untuk level-level ini tuh nggak pernah habis, dan level-level ini memang selalu ada di setiap pergerakan harga. Justru karena itu, kita cari level-level yang kira-kira penting aja. Dan kenapa saya bilang nggak usah dipasin banget? Ya, itu karena kalau kita pasin banget itu nggak akan ada yang pas di sini. Jadi cukup kita lihat, kita tarik satu aja yang kira-kira menurut kita itu valid gitu. Misalkan untuk EURUSD ini validnya itu kita perhatikan ya, dengan candle 4 jam. Kita perhatikan di sini, oh di sini kalau kita lihat nih, harga naik, harga turun, harga naik. Sini ada rejection nih, sini ada rejection, sini juga ada rejection, sini ada rejection juga. Nah, kita bisa pastikan kalau misalkan di sini. Nah, kita buat satu aja. Jadi ketika harga terkena reject udah tembus dan harga ada rejection, kita udah bisa memutuskan, oh kita buy, kita sell. Kita lihat lagi di mana. Kita lihat lagi di bawah sini nih. Kita ambil yang paling bawahnya aja. Sini. Oh, kita sell, berarti kita tunggu di sini untuk take profit. Oke, jadi begitu untuk terus kayak ini kan ada double bottom ya. Nah, kalau kita tarik horizontal gini kan kita nggak kelihatan nih double bottom ya sebenarnya. Karena ini sama ini ketemu, tapi ini juga ketemu gitu loh. Nah, untuk memudahkan kita supaya tidak memusingkan, karena banyak trader pemula juga yang tarik support resisten itu kebanyakan ya. Mungkin bisa dikatakan hanya mereka dua yang paham tentang garis-garis itu. Cuma ya ada baiknya juga jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak support resisten juga akan menyusahkan diri kita dalam trading nanti. Nah ini sini kan kita jelas nih, oh ini ada support, ini ada resistennya dan bentuk double bottom, double top. Ya udah, kita open sell di sini. Ketika dia konfirmasi ada rejection candle kedua, ya kan, atau candle ketiga dia udah rejection di sini, ada konfirmasi, kita open sell di sini, kan kita lumayan bisa dapat ke sini juga. Dengan stop loss di paling ujung di sini. Nah gitu guys, jadi untuk support resisten gitu ya. Seperti ini nih. Seperti ini kan sebenarnya kita juga bisa dikatakan tren turunnya dia. Terus kalau misalkan kita mau buat klasik support dan resistance bisa juga. Kita bisa buat di sini nih.
Atau kita bisa buat di sini dengan patokan ke belakangnya. Nah, ke belakangnya di sini kita patokan di sini. Jadi kita nggak usah ngepas banget untuk support resisten ini. Tapi kira-kira kita cari aja level-level yang paling sering diuji sama dia dan membuat harga reversal seperti ini EURUSD. Dia ada reversal di sini di 4 jam. Dia juga 4 jam di sini. Dan dia juga sini ada reversal. Nah, seperti ini tuh sebenarnya kita nggak usah pikirin nih. Kenapa? Kalau kita pikirin kita akan buat lagi di sini. Nah, kita buat lagi begini. Kalau kita memikirkannya ya. Tapi ya lebih baik jangan, karena ini namanya adalah external pullback. Jadi pullback itu ada 3 jenis. Yang pertama itu internal pullback, normal pullback, dan external pullback. Nih, kalau contoh pullback eksternal itu seperti ini. Dia nembus dulu ke bawah baru ke atas. Ini internal pullback, dia nembus ke bawah dulu baru ke atas. Kalau eksternal itu ini. Kalau normal pullback itu seperti ini, guys. Sama halnya kalau dia kena resisten yang di atas ya. Cuma bedanya kebaliknya aja. Nah, kalau gini kan kita jelas nih, turun ke sini, nih ke sini. Harga nembus ini dia dari tes, kita bisa open sell di sini. Terus kalau misalkan kita buka candle 1 jam, kita gedein gini, dan juga masih nggak buat candle kita berantakan gitu, kelihatan harganya gitu. Terus kalau kita trading di candle 30 menit, nah itu akan lebih rapi lihatnya guys, gitu. Jadi worksheet kita juga oke, trading kita juga lebih jelas untuk arahnya kemana. Oke, mungkin segitu dulu untuk video penjelasan dari support dan resisten ini, dan juga cara penggunaannya. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar supaya saya bisa revisi lagi dan bisa memperbaiki kualitas video ini lebih baik ke depannya. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya juga bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang edukasi seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.